Assalamualaikum, bertemu lagi bersama kami dan kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan untuk mengingat kembali atau belajar bersama orang yang kita cintai. Semoga kita bisa bersama beliau di surga nanti, dan semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki. Semoga kita masuk surga, amin. Sebelum mendengar konten kami, dimohon kami harapkan untuk kebijakannya, karena tidak selamanya ada pendapat yang sesuai dengan kehendak kita. Sebab banyaknya perbedaan pendapat yang ada, jadi bijak-bijaklah bersikap, karena perbedaan pendapat adalah rahmat. Pada kali ini kita akan mendengarkan beberapa pendapat ulama Islam tentang makhluk yang pertama kali tercipta atau Allah ciptakan. Tak dipungkiri para ulama telah berbeda pendapat dan berdebat sangat hangat tentang siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ada yang menyatakan bahwa makhluk yang awal mula diciptakan itu adalah air, lalu arsy, lalu setelahnya kolam atau pena, sedangkan yang lain berpendapat berbeda lagi, bahkan sebaliknya. Seperti itulah dijelaskan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 8. Pendapat pertama, silahkan buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1, menjelaskan bahwa makhluk yang pertama diciptakan Tuhan adalah pena atau kolam. Dan juga bahwa sebagian ulama lainnya seperti Ibnu Abbas, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Jauzi berpendapat bahwa pena atau kolam adalah makhluk pertama yang diciptakan. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang artinya sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah pena atau kolam. Silahkan buka tafsir Mujahid halaman 668 dan di dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi jilid 10 halaman 81. Lalu di dalam kitab Tarikh At-Tabari jilid 1 halaman 32 berkata Al-Imam Tabari rahimahullah, yang artinya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena atau kolam. Dalilnya adalah lalu dia berfirman kepadanya, tulislah, maka sejak saat itu terciptalah segala sesuatu. Pendapat ini disandarkan kepada riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, yang artinya sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pendapat kedua mengatakan bahwa air adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir, yang artinya dan sebagian golongan yang lain berpendapat bahkan Allah menciptakan air sebelum arsy. Telah diriwayatkan dari Al-Sidi dari Abi Malik, dan dari Abi Sholih dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa orang sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata bahwa arsy Allah berada di atas air, dan Allah tidak menciptakan sesuatu selain dari apa yang Dia ciptakan sebelum air. Silahkan buka kitab Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 14. Lalu pendapat ini disandarkan kepada banyak dalam yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih, diantaranya yang artinya dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsinya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surah Hud ayat 7. Ayat di atas jelas menyebutkan sebelum penciptaan langit dan bumi, ternyata ada makhluk yang sudah diciptakan Allah Ta'ala terlebih dahulu, yakni arsy dan air. Lalu ini dipertegas dengan hadits berikut ini, yang artinya Dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun selain Dia, sedangkan arsinya di atas air. Lalu Dia menulis di dalam Az-Zikir segala sesuatu yang akan terjadi, lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu tentang air yang ia diciptakan lebih dulu dari arsy adalah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya air diciptakan sebelum arsy. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Lalu tentang pena atau kolam yang dia termasuk disebutkan sebagai makhluk yang awal diciptakan, termaktub dalam sebuah hadits yang artinya dari Ubadah bin As-Samit. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Lalu Dia berkata kepada pena tersebut, tulislah. Lalu pena berkata, apa yang aku tulis? Lalu Allah berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan dan mengkompromikan hadis-hadis di atas, beliau berkata yang artinya maknanya adalah bahwa Allah menciptakan air terlebih dahulu, lalu menciptakan arsy di atas air.
Dalam kisah Nafi bin Zaid al-Himyari dengan lafadz arsinya di atas air, baru kemudian dia menciptakan al-qalam atau pena takdir lalu Allah berkata tulislah segala yang akan terjadi. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Di sini disebutkan secara gamblang urutan penciptaan para makhluk adalah setelah air dan arsi. Lalu adapun apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan selain keduanya dari hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit secara marfu, pertama kali Allah menciptakan pena atau kolam kemudian Allah berkata tulislah segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka hadits ini harus dikompromikan dengan hadits sebelumnya, bahwa yang dimaksud pena merupakan makhluk pertama kali di sini, adalah disandarkan kepada selain air dan arsi atau disandarkan kepada penulisan yang akan muncul darinya. Artinya, sesungguhnya dikatakan kepada pena tulislah apa yang akan diciptakan pertama kali silahkan buka kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 289. Pendapat selanjutnya bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah yang mengatakan arsinya Allah adalah makhluk pertama yang diciptakan. Beliau berkata yang artinya dan ini adalah pendapat mayoritas ulama sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafiz Abu Ala Al-Hamdani dan selain beliau bahwa arsinya Allah diciptakan sebelum yang lainnya silahkan buka kitab Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 14. Dalil yang digunakan oleh pendapat ini selain hadits riwayat Imam Ahmad yang telah disebutkan, adalah hadits marfu riwayat Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhuma yang artinya adalah sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun hadis riwayat Imam Muslim. Meski kemudian pendapat ini mendapat sanggahan yang lumayan tajam dari ulama lain, semisal yang dinyatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat selanjutnya bahwa makhluk pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya untuk siang dan kegelapan untuk malam dan ini adalah pendapat Ibnu Ishaq silahkan buka kitab Al-Kamil fi At-Tarikh jilid 1 halaman 18. Pendapat terakhir tentang siapa yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Hal ini sebagaimana misalnya yang dinyatakan oleh Syekh Tahir bin Mutahhir Al-Maqdisi rahimahullah berikut ini yang artinya aku pernah mendengar adanya sebagian Syiah mereka mengira bahwa sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad dan Ali. Dan mereka menyatakan adanya riwayat tersebut silahkan buka kitab Al-Badaw wa Tarikh jilid 1 halaman 150. Pembicaraan terakhir kita adalah tentang teori Nur Muhammad dari sisi lain dan bagi yang menolak ini ya silahkan tapi kami harap kebijakannya dari Anda semua dalam bersikap dalam ilmu pengetahuan karena jika kalian pro atau mendukung teori Nur Muhammad maka silahkan serta jangan memaksa orang yang menolak teori Nur Muhammad untuk menerimanya dan bagi yang kontra atau menolak dengan teori Nur Muhammad silahkan tapi mohon kebijakannya. Kita masuk ke perkataan Al-Imam Ibnu Hajj Al-Maliki rahimahullah berkata yang artinya dan di sini juga ada pendapat bahwa Allah pertama kami menciptakan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nur itu menghadap kepada Allah dan bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah membagikan cahaya itu menjadi 4 bagian dari bagian pertama menjadi arsi dari yang kedua menjadi pena, dari yang ketiga menjadi lauh mahfuz dan yang keempat menjadi pena. Silahkan buka kitab Al-Madkhal li Ibni Hajj jilid 2 halaman 32. Al-Imam Al-Qori rahimahullah berkata yang artinya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, dari Ibnu Ishaq bahwa dia mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah cahaya dan kegelapan dan ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Silahkan buka kitab Umdatul Qori jilid 15 halaman 109. Demikian juga hal yang sama disebutkan dalam kitab tafsir dan kitab lainnya. Para ulama dari abad pertengahan Hijriyah hanya menukilkan akan hal ini, barulah kemudian belakangan beberapa karya tulis tentang Nur Muhammad ini bermunculan seperti karya Yusuf An-Nabhani dan Al-Ajluni dan lainnya. Dan insya Allah di pembicaraan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang posisi bahasan Nur Muhammad ini. Di antaranya, 1. Siapa saja yang memegang pendapat teori Nur Muhammad? 2. Apa dasar dalil pendapat teori Nur Muhammad? 3.
Apakah Nur Muhammad termasuk bagian permasalahan akidah atau bukan? 4. Apakah konsep akidah yang dibangun di atas keyakinan Nur Muhammad yang hari ini berkembang di masyarakat sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Lalu dikatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan bahasan tentang Nur Muhammad ini dari kitab-kitab mutabarah yang biasa kita rujuk dari para ulama baik yang hidup di fase abad awal, pertengahan dan akhir abad Hijriyah. Tulisan tentang Nur Muhammad ini baru kita temukan disusun oleh beberapa ulama mutaakhirin yang hidupnya sudah di abad ke-14 Hijriyah. Dan terkhusus di Indonesia masalah Nur Muhammad ini kian populer lewat kitab-kitab maulid yang banyak beredar dan dibaca di majelis-majelis talim apalagi di daerah Kalimantan yang sangat mendukung teori Nur Muhammad sebab mereka berpegang dengan guru sekumpul ulama panutan mereka. Lalu konsep Nur Muhammad juga diajarkan kebanyakan dari mulut ke mulut, yang karena tidak ada konsep baku tentang apa dan bagaimana sebenarnya ajaran Nur Muhammad ini, akhirnya kita temukan berbagai ragam perbedaan pemahaman mulai dari yang masih bisa ditolerir hingga yang sudah sangat ekstrim kebablasan. Pemahaman ini semakin leluasa berkembang karena diberi label dan embel-embel sebagai kajian akidah tingkat tinggi atau dianggap sebagai bagian dari ilmu tasawuf yang hanya layak dikonsumsi oleh kalangan khusus dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Padahal dalam kenyataannya banyak mereka yang mengusung konsep seperti itu adalah orang-orang jahil lagi majul hal. Ilmu akidah dasar masih sering ngawur, ilmu alat tidak pernah belajar, pemahaman fikih masih amburadul, tapi ngakunya ada di makam yang hanya bisa ditempati orang-orang dengan kemampuan khusus. Perlu diketahui bahwa teori Nur Muhammad hanya ada dalam kutipan. Di tulisan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa pencantuman Nur Muhammad sebagai makhluk yang diciptakan paling awal memang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, namun tidak secara tegas dikatakan siapa yang mendukung pendapat tersebut, bahkan ada yang menisbahkan itu pendapat dari sebagian kalangan Syiah, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Tahir bin Mutahhir al-Maqdisi rahimahullah. Selanjutnya masuk ke penggagas awal teori konsep Nur Muhammad. Dalam perkembangannya masalah Nur Muhammad yang sebenarnya hanya sebuah informasi tambahan dan penafsiran belaka atas beberapa ayat yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Nur, kemudian ditarik oleh sebagian pihak masuk semakin dalam untuk menjadi sebuah landasan pemikiran dalam bidang akidah dan tasawuf. Tercatat tokoh yang mempelopori konsep keyakinan Nur Muhammad ini adalah seorang tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi wafat tahun 638 Hijriyah. Akan tetapi bedakan antara Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi, karena banyak yang sering tertukar atau menyamakan keduanya. Ibnul Arabi dengan Al adalah ulama Sunni yang bermazhab Maliki. Silahkan buka kitab Tasawuf Al-Islami halaman 120. Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, Muhammad Rustum, halaman 100 menjelaskan bahwa Ibnu Arabi adalah salah satu ulama terkemuka yang menekankan konsep Nur Muhammad sebagai inti utama dalam pemahaman hakikat ketuhanan. Ibnu Arabi adalah tokoh sufi yang kontroversial, tak sedikit deretan ulama Ahlussunnah yang menvonis akan kesesatannya bahkan menghukuminya telah murtad seperti Al-Imam Ibnu Jauzi, dan Imam Az-Zahabi, dan Daqiq Al-Id, dan Al-Iraqi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lainnya. Meski tetap ada beberapa pihak yang menggelarinya dengan tokoh sufi terbesar dan berusaha membela mati-matian ajarannya. Karena itulah kemudian tercatat saat tidak bisa ditempuh jalur ilmiah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sempat menantang murid-murid dari Ibnu Arabi untuk mubahalah. Dan selang kurang dari 2 bulan setelah peristiwa mubahalah tersebut, Allah Ta'ala menimpakan azabnya kepada lawan dari Al-Imam Ibnu Hajar. Dia tertimpa kebutaan dan hanya dalam 1 malam esoknya orang tersebut ditemukan telah terbujur kaku di kamarnya. Silahkan buka kitab Jawahir wa Durur jilid 3 halaman 1002. Lalu kita masuk ke ajaran Ibnu Arabi tentang Nur Muhammad yaitu 1. Kitab Futuhat Al-Makkiyah. Karya yang satu ini merupakan tulisan utama Ibnu Arabi yang membahas beberapa konsep utama dalam ilmu tasawufnya termasuk masalah Nur Muhammad. 2. Kitab Tarjuman Al-Asywaq ini merupakan kumpulan sastra dari Ibnu Arabi yang di dalamnya mencakup berbagai metafora dan juga ungkapan tentang Nur Muhammad. 3. Kitab Al-Isra. Dalam karyanya ini Ibnu Arabi banyak membahas perjalanan spiritual dan wahyu, kemudian dihubungkan dengan Nur Muhammad. 4. Al-Hikam Al-Ataiyah. Ibnu Arabi dalam karyanya ini meski membahas tentang wejangan kaitannya dengan kebijaksanaan, tapi dia juga mengkaitkan dengan Nur Muhammad sebagai sumber dari kebijaksanaan hidup.
Berikut ini adalah di antara ucapan dari Ibnu Arabi dalam kitab-kitab tersebut yang berbicara tentang Nur Muhammad, yang mana kemudian oleh beberapa tokoh sufi di masa setelahnya pernyataan-pernyataan ini dipopulerkan dan dikembangkan dalam bentuk konsep ajaran tauhid atau tasawuf. Silahkan buka kitab Futuhat Makkiyah karya Ibnu Arabi jilid 1 halaman 118 menyebutkan yang artinya cahaya yang oleh Allah menciptakan darinya alam semesta, dan dengannya segala sesuatu terungkap. Silahkan buka kitab Al-Isra halaman 100 menyebutkan bahwa Nur Muhammad adalah cahaya yang cahaya itu menerangi alam ini. Lalu silahkan buka kitab Tarjuman As-Asywaq halaman 20 bahwa Nur Muhammad SAW adalah nur yang darinya diciptakan segala sesuatu. Lalu silahkan buka kitab Futuhat Makkiyah jilid 1 halaman 20 bahwa ini adalah cahaya yang Allah menciptakan darinya segala sesuatu. Lalu silahkan buka kitab Futuhat Makkiyah jilid 1 halaman 140 bahwa Nur Muhammad adalah cahaya kekal yang tidak berakhir, dan dari cahaya ini segala manifestasi hakikat dapat dipahami. Lalu juga silahkan buka kitab Futuhat Makkiyah jilid 1 halaman 138 Nur Muhammad SAW adalah cahaya yang kekal dan tidak diciptakan, abadi dan tidak berubah. Lalu juga silahkan buka kitab Al-Isra halaman 101 bahwa Nur Muhammad adalah cahaya yang kekal yang tidak akan pernah berakhir. Lalu juga silahkan buka kitab Tarjumal Aswaq halaman 21 bahwa Nur Muhammad SAW adalah cahaya yang tidak akan pernah binasa, melainkan adalah cahaya kekal dan abadi. Terakhir buka kitab Al-Hikam Al-Atiyah halaman 50 bahwa Nur Muhammad adalah cahaya yang abadi, tidak akan pernah berubah dan tidak akan berakhir. Dan masih banyak lagi ucapan serupa dari Ibnu Arabi tentang Nur Muhammad ini yang mana kemudian ajaran-ajarannya dijabarkan oleh beberapa tokoh sufi sepeninggalnya, diantaranya yang paling menonjol adalah Abdul Karim Al-Jili wafat 825 Hijriah dengan karyanya Insan Kamil. Kesimpulan di sini kita hanya mengetahui tentang apa yang sudah kita dengar dan besar harapannya agar kita bisa bijak dalam berilmu karena perbedaan pendapat adalah rahmat. Salam damai. Para pembela Ibnu Arabi. Sebenarnya para pembela Ibnu Arabi secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama mereka yang melakukan pembelaan terhadap pemikiran tokoh yang kontroversial ini dari berbagai tuduhan sesat lawan-lawannya. Pembelaan mereka berkisar di 2 poin, yaitu mengatakan bahwa perkataan Ibnu Arabi yang menyelisihi syariat itu harus dipahami dengan majas atau konteks tertentu, atau mengatakan bahwa kesesatan itu disisipkan oleh Yahudi atau musuh-musuh Ibnu Arabi yang hendak mencemarkan nama Ibnu Arabi. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang membela Ibnu Arabi dari tuduhan pengkafiran atau murtad tanpa meniadakan adanya sebagian kekeliruan dalam pemikiran Ibnu Arabi. Atau mereka mengatakan agar kitab Ibnu Arabi tidak dipelajari kecuali oleh mereka yang telah memiliki kemampuan untuk menelaah dengan baik. Baik itu kaitannya mengetahui maksud-maksud ucapan Ibnu Arabi secara majas, atau mengetahui kemungkinan yang termuat adalah sesuatu yang disusupkan ke dalam kitab Ibnu Arabi. Berbeda dengan kelompok pertama, mereka yang menolak vonis kafir terhadap Ibnu Arabi, mengakui adanya kesalahan dan kekeliruan yang dilakukannya, terutama dalam beberapa konsep keyakinannya dalam ranah tasawuf. Tetapi kesalahan ini tidak sepantasnya menyebabkan Ibnu Arabi dihukumi murtad, karena masih ada peluang uzur yang memungkinkan pelakunya selamat dari kekafiran. Kalangan kedua ini juga mengakui bila tokoh ini memiliki sumbangsi dan jasa yang besar bagi umat Islam lewat karya-karya Ibnu Arabi yang lain. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah 926 Hijriah mengatakan yang artinya dan itu yaitu Ibnu Mukri menyebut Ibnu Arabi sebagai orang kafir tidak lain hanya menurut pemahamannya, sebagaimana sebagian dari mereka melakukannya karena hanya memaknai lahiriah dari ucapan Ibnu Arabi, dan yang benar mereka yaitu Ibnu Arabi dan orang semisalnya adalah termasuk orang beriman yang terbaik dan kata-kata mereka selaras dengan terminologi mereka seperti para sufi lainnya. Dan makna-makna ucapan mereka adalah sesuai dengan yang mereka maksudkan bahkan jika itu mengharuskan orang lain untuk menafsirkannya, karena jika mereka hanya memahami yang lahiriah, itu memang bisa menyebabkan kekufuran. Silahkan buka kitab Miftah Al-Wujud Al-Ashar fi Taujih Kalam As-Syekh Al-Akbar halaman 124. Imam As-Suyuti berkata rahimahullah 911 Hijriah yang artinya Syekh kami, Syekhul Islam Al-Mujtahid Syarafuddin Al-Munawi juga pernah ditanya tentang Ibnu Arabi,
Beliau menjawab yang intinya bahwa diam lebih selamat, ini pendapat yang paling layak bagi seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya. Beliau juga berkata yang artinya pendapat final saya terkait Ibnu Arabi adalah mengambil jalan yang tidak disenangi kelompok yang mempercayai beliau di zaman sekarang dan tidak juga disenangi mereka yang mengkritik beliau, yakni meyakini kewaliannya, tapi haram mengkaji kitab-kitabnya. Silahkan buka kitab Tanbihul Gabi halaman 20. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah 974 Hijriah yang artinya kami telah menyaksikan adanya orang-orang bodoh yang kecanduan mengkaji buku-buku tersebut karya Ibnu Arabi, akibatnya mereka melepaskan ikatan Islam dan ikatan beban untuk menjalankan syariat. Kondisi tersebut mengantarkan mereka terjatuh pada kesyirikan yang besar sehingga mereka rugi dunia dan juga akhirat. Sungguh ini adalah kerugian yang nyata. Silahkan buka kitab Al-Fatawa Al-Haditsiyah halaman 210. Lalu Syekh Alauddin Hasfaqi rahimahullah 1008 Hijriah mengatakan yang artinya ya, dalam kitabnya ada yang tak bersesuaian dengan syariat dan ada sebagian orang-orang yang kelewat batas berusaha mengembalikan itu kepada syariat. Tapi menurut keyakinanku ada sebagian orang-orang Yahudi yang sengaja memfitnah atas Syekh Ibnu Arabi. Maka wajib untuk berhati-hati saat mengkaji ajarannya dan penguasa telah melarang ini, maka hendaknya untuk menjauhinya. Silahkan buka kitab Dar Al-Muhtar halaman 347. Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah 1434 Hijriah dalam sebuah tayangan selepas salat subuh di Jami Al-Buti, seseorang bertanya kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengenai Ibnu Arabi dan kontroversi seputar tokoh besar itu. Syekh menjawab, beliau yaitu Ibnu Arabi adalah Al-Imam Al-Akbar yang telah dicemarkan namanya. Kaum Batiniyah dari kalangan Ismailiyah telah menyusupkan perkataan-perkataan batil ke dalam kitab-kitab karangan beliau. Dan sekarang kaum Wahabi sering mengkafirkan beliau berdasarkan isi kitab-kitab itu. Dar Ifta Misriyah, sebuah lembaga fatwa Mesir, mengatakan yang artinya apakah telah pasti di sisimu dia telah kafir. Kalau ada yang berkata, kitab-kitabnya menunjukkan akan kekafirannya. Tidak ada jalan untuk menuduh seperti itu, karena tidak adanya bukti berupa sanad yang kuat tentang hal tersebut dan untuk mengambil kesimpulan pastinya. Karena untuk menentukan sebuah kitab itu pasti karya dia harus ditempuh dengan meneliti kalimat per kalimat. Dan tidak dinafikan adanya kemungkinan di dalam kitabnya telah disisipi perkataan musuhnya atau orang-orang ateis yang ingin merusak citra Ibnu Arabi. Silahkan buka fatwa nomor 4271 tahun 2006. Lalu Syekh Ali Juma Hafizahullah berkata yang artinya tetapi pembesar para ulama yang benar-benar menyelami, membaca dan memahami, mereka tahu bahwa Ibnu Arabi memang layak mendapatkan gelar seorang maha guru. Tentu kita harus memahami hal ini. Adapun ulama yang sampai mengkafirkan itu jumlahnya sedikit, karena mereka tidak memahami ungkapannya. Atau bisa jadi memang ada yang dipalsukan dalam karyanya. Silahkan buka beberapa channel YouTube dan situs resmi beliau. Adapun kitab ulama yang membela Ibnu Arabi. Berikut di antara kitab yang membela Ibnu Arabi. 1. Kitab Lawami Al-Anwar fi Arrad Alamen Angkara ala Al-Arifin Lataif Al-Asrar yang artinya cahaya terang dalam membantah orang yang menolak keberadaan rahasia-rahasia spiritual para arifin karya Sirajuddin Umar bin Ismail bin Ahmad Al-Hindi. 2. Kitab Al-Qaulul Mubin fi Arrad Anas Syekh Muhyiddin yang artinya perkataan yang jelas dalam membela terhadap Syekh Muhyiddin karya Abdul Wahab As-Syarani. 3. Kitab Tanbi Al-Gabi bi Tabriyah bin Arabi yang artinya peringatan bagi orang awam atas terbebasnya Ibnu Arabi karya Imam Suyuti. 4. Kitab Miftah Al-Wujud Al-Asyar fi Tauji Kalam As-Syekh Al-Akbar yang artinya kunci eksistensi yang terkenal dalam menjelaskan perkataan Syekh Al-Akbar karya Abdullah Salahi. Fatwa beberapa ulama terhadap Ibnu Arabi. Di dalam Al-Fatawa Al-Islamiyah min Dar Al-Ifta Al-Misriyah mengatakan yang artinya sesungguhnya akidah Nur Muhammad menurut versi Ibnu Arabi termasuk dari akidah batil atau salah yang menyelisihi tauhid murni yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana akidah ini mengarah kepada ajaran wahdatul wujud. Dan ini termasuk sebatil-batilnya ajaran yang telah diingatkan oleh para ulama untuk diwaspadai. Silahkan buka Al-Fatawa Al-Islamiyah min Dar Al-Ifta Al-Misriyah jilid 5 halaman 147. Selanjutnya Al-Imam Syahawi rahimahullah wafat 930 Hijriah berkata yang artinya Sultan telah memerintahkan untuk dibakar kitab-kitab Ibnu Arabi di Kairo, Mesir dan semua karyanya.
Hal ini karena pengajarannya bertentangan dengan akidah Islam yang murni. Silahkan buka kitab Al-Daw Al-Lami li Ahlil Karnitasi. Selanjutnya Al-Imam Burhanuddin Al-Bikai rahimahullah 885 Hijriah menulis secara khusus dalam kitabnya yang berjudul Tanbihul Gabi ala Takfiri Ibni Arabi, yang artinya peringatan untuk orang awam atas pengkafiran Ibnu Arabi. Silahkan buka kitab lainnya seperti Masru'at Tasawuf. Selanjutnya Syekh Muhammad Abduh rahimahullah 1323 Hijriah mengatakan yang artinya Ibnu Arabi dengan pemahaman Nur Muhammadnya, yang mana itu nampak telah menyelisihi akidah Islam yang sifatnya asas. Dan pemahaman itu mengandung hal yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Silahkan buka kitab Risalah Muhammad Abduh halaman 50. Selanjutnya Syekh Ali Tantowi rahimahullah 1422 Hijriah mengatakan yang artinya ucapan-ucapan ini tidak diragukan lagi, dia telah menyelisihi ajaran Islam dan yang meyakininya adalah kafir. Dan ini serupa dengan apa yang diklaim sebagian orang tentang apa yang ada di kitab-kitab Ibnu Arabi. Silahkan buka kitab Zikrayat jilid 7 halaman 40. Selanjutnya Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali 1416 Hijriah mengatakan yang artinya aku tidak pernah membaca dalam sepanjang hidupku yang melebihi dari kekonyolan mereka ini. Tidak ada keraguan bahwa perkataan tersebut merupakan pembenaran atas ajaran Trinitas agama Nasrani. Dan Ibnu Arabi bersama kelompok Batiniyah ini. Silahkan buka kitab Turat Sunnah Al-Fikri fi Mizan Syara wal Akli halaman 60. Selanjutnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi 1444 Hijriah mengatakan yang artinya Ibnu Arabi, dalam filsafatnya, mengadopsi konsep-konsep yang ada kalanya bertentangan dengan akidah Islam yang murni, seperti wahdatul wujud, yang dianggap oleh banyak ulama Islam menyimpang dari akidah yang benar. Silahkan buka kitab Sahwatul Islamiyah halaman 215. Kitab yang ditulis para ulama tentang Ibnu Arabi. Berikut adalah karya yang ditulis oleh para ulama untuk membongkar kesesatan pemikiran Ibnu Arabi. Sebagiannya memang tidak mengkhususkan untuk Ibnu Arabi saja, tapi paling tidak porsi terbesarnya mengkaji pemikiran dan penghakiman atas posisinya. 1. Kitab At-Tanbih Al-Kabir atau artinya peringatan besar karya Al-Imam Ibnu Jauzi. 2. Kitab Tanbih Al-Gabi ala Takfir Ibnu Arabi yang artinya peringatan untuk orang awam atas pengkafiran Ibnu Arabi, dan Masra'at Tasawuf yang artinya kejatuhan tasawuf karya Al-Imam Burhanuddin Al-Bikai. 3. Kitab Ibnu Arabi wa Mauqifu Ulama Muslimin Minhu yang artinya Ibnu Arabi dan sikap ulama kaum muslimin terhadapnya karya Dr. Daksi bin Syabib. 4. Kitab Al-Maslak Al-Muqarrar yang artinya metode yang diterapkan karya Syekh Muhammad Muhar As-Sinkiti. 5. Kitab Tarikh At-Tasawuf Al-Islami yang artinya sejarah tasawuf Islam karya Dr. Muhammad Abdul Ghaffar. 6. Kitab Risalah Fizami Ibnu Arabi yang artinya risalah celaan untuk Ibnu Arabi karya Muhammad bin Umar Ali Al-Kamili. 7. Kitab Bayan Hukum fi Al-Fusush min Al-Itiqad Al-Mafsudah yang artinya penjelasan hukum di kitab Al-Fusush tentang keyakinan yang merusak karya Abdul Latif bin Abdullah As-Suudi. Dan masih banyak yang lainnya. Adapun sikap ulama terhadap Ibnu Arabi. Secara umum mayoritas ulama kontra terhadap Ibnu Arabi dan pemikirannya, khususnya masalah wahdatul wujud dan konsep ajaran sufinya yang dianggap melampaui batas. Meski demikian sikap mereka tidak seragam, antara yang menghukumi hanya sebagai orang sesat, dengan yang sampai mengkafirkannya. Di antara ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi adalah Al-Imam Iz Abdus Salam, Al-Iraqi, Ibnu Jauzi, Ibnu Hayyan, Al-Fasi dan lainnya. Sebaliknya pihak yang nampak membela Ibnu Arabi juga terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah yang membelanya dari pengkafirannya tanpa mengingkari sebagian kesesatannya, seperti Imam Suyuti dan Athaillah As-Sakandari. Sedangkan sebagian kelompok lainnya membelanya secara menyeluruh atas pemikirannya dari tuduhan sesat. Antara Ibnu Arabi, Ibnul Arabi dan Ibnu Farabi. Banyak yang keliru dengan sering menyamakan atau mungkin tertukar dalam menyebut tiga tokoh berikut ini Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, dan Ibnu Farabi. Padahal ketiganya beda orang dan beda zaman. 1. Ibnu Arabi nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad At-Tai, lahir 560 Hijriah dan wafat 633 Hijriah. Beliau inilah tokoh yang sedang kami bahas di tulisan akhir-akhir ini yang kaitannya dengan Nur Muhammad, berasal dari Andalusia lalu pindah ke Damaskus.
Ibnu Arabi dikenal sebagai pengusung ajaran kontroversialnya Wahdatul Wujud atau kesatuan wujud antara Tuhan dan makhluk dan Nur Muhammad. Karyanya yang terkenal adalah Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. 2. Ibnul Arabi. Nama lengkap beliau adalah Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, lahir 468 Hijriah dan wafat 543 Hijriah. Beliau adalah seorang ahli fikih mazhab Maliki dan juga mufasir asal Andalusia. Karyanya yang terkenal diantaranya Ahkam Al-Quran dan Aridat Al-Nahwadi. Beliau tidak ada sangkut pautnya dengan Ibnu Arabi sang sufi yang sedang kita bicarakan, kecuali sama-sama lahir di Andalusia. Terbentang waktu 17 tahunan setelah wafatnya beliau lalu lahirlah Ibnu Arabi. 3. Ibnu Farabi. Nama lengkap beliau adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad, lahir 259 Hijriah dan wafat 399 Hijriah. Ibnu Farabi adalah seorang filsuf dan ilmuwan muslim dari Asia Tengah yang dikenal dengan julukan sebagai Maha Guru kedua setelah Aristoteles. Karya-karyanya mencakup bidang filsafat, logika, dan ilmu musik. Berarti tokoh ini yang paling awal lahir, kisaran 69 tahun setelah kewafatannya, lahir Ibnul Arabi rahimahumullah. Permasalahan Nur Muhammad yang sedang dibicarakan adalah bab yang dianggap masuk ke ranah pokok akidah dan telah jauh menyimpang dari tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti ada oknum yang sampai mengatakan bahwa 1. Nur Muhammad itu kadim. 2. Dia di luar dari ruh Allah. 3. Nur itu sumber dari segala makhluk. 4. Semua hal termasuk para nabi berasal dari Nur Muhammad. 5. Konsep menyatunya makhluk yang diciptakan dan Khalik sang pencipta lewat koneksi Nur Muhammad dan hal yang semisalnya. Adapun bahasan perintilan semisal apakah Nabi Muhammad itu nur yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Quran atau bukan, itu bukanlah hal yang urgen untuk sedang dibahas. Karena kaitannya nanti hanya masalah istilah dan majas, bukan esensi dari masalah nur itu sendiri. Selanjutnya pembicaraan ini adalah murni ranah ilmiah, paling tidak itu yang sedang saya upayakan. Meski niat yang baik tak menjamin amal pasti baik. Karenanya, jika kemudian ada aroma tendensi atau ketidakvalidan dalam mengungkap data, silahkan dikoreksi. Karena ilmu itu jelas ada standar dan ukurannya, bisa diuji dan dinilai. Tapi kalau sudah melibatkan perasaan, suka dan tidak suka, itu yang repot. Karena jelas saya ini bukan siapa-siapa, murni tukang kopas yang masih suka belepotan kalau urusan keilmuan. Sehingga siapapun Anda punya hak dan posisi yang sama di hadapan ilmu yang kita agungkan. Berlaku di antara kita slogan Ham Rijal wa Nahnu Rijal atau mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Bahasa gaulnya kalau ente bisa kenapa aneh enggak? Adapun sikap kita kepada para ulama tentu tidak bisa demikian. Kita harus sadar diri dan mengedepankan baik sangka jika ada ulama memegang satu pendapat, lalu seakan menyelisihi dalil yang kita ketahui, maka jangan buru-buru menvonis tinggalkan yang tidak mashum, ikuti yang mashum. Karena bisa jadi ada dalil lainnya yang Anda tidak ketahui, atau bisa jadi dalil itu telah salah Anda pahami, dan seabrek kemungkinan yang lain. Namun demikian bukan berarti kita jatuh kepada sikap membela yang berlebihan atau fanatik buta seakan ulama tidak bisa salah. Benar, sikap skeptis berlebihan kepada ulama itu salah, tapi mengkultuskan mereka seakan tidak bisa keliru, juga bukan hal yang bisa dibenarkan. Apalagi yang jelas-jelas pendapatnya syadz dan bertentangan dengan dalil yang nyata, yang menyalahkan juga bukan kita, tapi ulama yang kita jadikan sebagai rujukan. Sehingga jangan juga setiap ada pelurusan dimentahkan dengan dalih dan kila ini ada ulamanya loh yang berpendapat begitu, apakah Anda lebih hebat dari ulama tersebut? Ya boleh saja sih kita mengingatkan agar berhati-hati agar tidak mudah menyalah-nyalahkan pihak lain. Tapi bukankah kebenaran itu diuji bukan dengan tokoh tapi dengan hujah atau dalil? Selama bedah keilmuan menggunakan kaidah, tak selayaknya dibungkam dengan senjata ketokohan dalam keilmuan. Lalu mengkritisi sebuah pemikiran bukan berarti kita tidak menghormati ulama yang turut memegang dan mengusung pemikiran tersebut. Justru itulah cara kita memuliakan ilmu dan juga para ahlinya, hanya saja dari kotak yang berbeda. Karena kemuliaan ulama itu tak serta-merta jatuh begitu saja, hanya karena ada kekeliruan dalam fatwa atau karya mereka. Justru dari merekalah kita belajar bagaimana memakai kaidah yang benar dalam beragama.
Dan masalah Nur Muhammad ini, kini sudah melebar kemana-mana. Menyasar hal paling mendasar dari pondasi Islam. Bukan sekedar wawasan yang boleh dipercaya atau silakan saja kalau mau tidak percaya. Ini sudah menyentuh ranah pokok akidah. Maka tentu tidak bisa kita biarkan bahasan ini liar diombang-ambingkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab atau bahkan hendak merusak kemurnian ajaran Islam. Jangan sampai kita memilih bungkam karena menganggap ini ranah tasawuf atau takut diteriakin Wahabi padahal jelas masalah akidah itu bukan tentang Wahabi atau bukan Wahabi. Akhirnya mereka yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan akidah yang kita yakini, bisa terus leluasa mengobrak-abrik pokok dan pondasi dari ajaran luhur salaf kita lalu orang lain itu saat melihat mereka, akan menyangka itulah wajah kita yang sebenarnya. Lalu secara umum pemahaman tentang Nur Muhammad ini dibagi menjadi dua kelompok pendapat yaitu landasan tafsir ayat yang menyebut Rasul sebagai Nur dan dasar hadis tentang Nur Muhammad. Yang kelompok pertama terbagi menjadi dua yaitu Nur yang dimaksud oleh ayat bersifat majasi. Dan Nur yang dimaksud oleh ayat hakiki. Adapun yang kelompok yang kedua terbagi menjadi tiga yaitu Nur Muhammad merupakan makhluk yang pertama dicipta dan Nur Muhammad merupakan sumber dari makhluk yang lain dicipta dan Nur Muhammad bersifat ilahiyah karena berasal dari Allah yang kadim. Catatan maka dalam hal ini kami tidak menolak konsep Nur Muhammad yang dibangun di atas dalil tafsir ayat, tapi yang kami tolak dibangunnya akidah tersebut di atas dalil hadis yang jelas bermasalah. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad yang tersebar sekarang. Berikut ini adalah hadis-hadis yang sering dijumpai tentang Nur Muhammad dan yang berkaitan dengan hal tersebut jadi, yang akan kita sebutkan bukan hanya riwayat yang secara langsung menyebut Nur Muhammad, tapi juga beberapa riwayat serupa yang sering dikait-kaitan dengan konsep Nur Muhammad ini. Kami sertakan takrij sekaligus keterangan dari para ulama tentang status riwayatnya. Hadis pertama tentang cahaya yang ada di sekitar arsy yang artinya sesungguhnya dia Muhammad dulu adalah cahaya yang ada di sekeliling arsy kemudian beliau bersabda, "Wahai Jibril, aku dulu adalah cahaya itu." Masuk ke tahrij hadits ini tidak tercantum dalam kitab hadits manapun demikian juga kami tidak mendapati dalam kitab-kitab lainnya yang bisa dijadikan pegangan dalam masalah hadits ataupun hukum agama lainnya. Riwayat ini dinukil di banyak tulisan tanpa sanad dan keterangan riwayat. Masuk ke derajat hadits yaitu bahwa Al-Ajluni mengatakan bahwa itu adalah hadits palsu silahkan buka kitab Kasful Hufaz jilid 1 halaman 265. Selanjutnya demikian juga Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim menyebutkan riwayat ini di bab hadis-hadis palsu dalam kitabnya silahkan buka kitab Al-Istighosah halaman 99. Lanjut ke hadits kedua yaitu Muhammad alasan diciptakannya makhluk seperti kalau tidak ada kamu, tidak akan diciptakan alam semesta. Maksud kamu di atas adalah Muhammad. Masuk ke tahrij hadis ini juga tidak disebutkan dalam kitab induk hadits manapun. Hanya disebutkan di beberapa kitab lainnya tanpa menyertakan sanad riwayat seperti dalam kitab Marij Al-Qudus halaman 144 karya Imam Ghazali, Tabaqatul Qori jilid 2 halaman 269, dan lainnya. Derajat hadits bahwa Al-Aljuni mengatakan bahwa hadits ini adalah palsu silahkan buka kitab Kasful Hufaz jilid 2 halaman 164. Lanjut ke hadits ketiga tentang Nabi Muhammad alasan diciptakannya dunia. Yaitu wahai Muhammad seandainya bukan karena engkau tidak akan aku ciptakan dunia. Masuk ke tahrij hadis bahwa tidak ada dalam kitab induk hadis manapun. Adanya hanya dalam Tarikh Ibnu Asakir silahkan buka kitab Tarikh Ibnu Asakir jilid 3 halaman 518. Kualitas hadis ini dinyatakan palsu oleh beberapa ulama hadis seperti Imam Ibnu Jauzi dan Imam Az-Zahabi. Juga Al-Imam Ibnu Jauzi berkata yang artinya kepalsuan hadis ini tidak diragukan lagi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Talhis Kitab Al-Mauduat di halaman 86. Kepalsuan hadis ini juga dinyatakan oleh Imam Suyuti silahkan buka kitab Al-Lail Masnuah jilid 1 halaman 272. Sebab kepalsuan hadis ini karena dalam rawinya banyak yang majul dan lemah silahkan buka kitab Sabilul Huda wa Rasyad jilid 1 halaman 75. Selanjutnya masuk hadis keempat tentang Nabi Muhammad menjadi Nabi sebelum Adam diciptakan yang artinya aku sudah menjadi Nabi, ketika belum ada Adam, belum ada air dan juga belum ada tanah. Dan lafadz semisal yang artinya aku sudah menjadi Nabi sedangkan dan masih berupa air dan tanah. Masuk ke tahrij hadis bahwa riwayat ini juga tidak tercantum dalam kitab induk hadis manapun.
Dinukil dalam beberapa kitab tanpa menyertakan sanad riwayat, seperti dalam kitab Mizanul Usul Jilid 1 halaman 479 karya Alauddin As-Samarkandi dan kitab Tafsir Ar-Razi Jilid 6 halaman 525 dan kitab Miratuzaman Jilid 1 halaman 241. Kualitas hadits tersebut bahwa Abdul Hai Laknawi Al-Hindi menyebutkan dalam kitabnya Al-Autar Al-Marfu'ah fi Al-Ahbar Maudhu'ah halaman 45 sebagai hadis palsu. Demikian juga Al-Kirmi menegaskan akan kepalsuan hadis ini. Keterangan yang sama juga disebutkan oleh Abu Abdurrahman Al-Hauti Asy-Syafi'i. Lanjut hadits kelima tentang Nabi Muhammad, nabi pertama yang artinya aku adalah nabi yang pertama tapi yang terakhir diutus. Takrij hadis di atas disebutkan dalam Fawaid at-Tamma nomor 1003, disebutkan juga oleh At-Tabrani dalam Musnad Syamiyin, nomor 2662, disebutkan juga oleh Imam Suyuti dalam Jami'ul Jawami, nomor 441 dan Dailami nomor 4850. Kualitas hadits-hadits ini diperbeda pendapatkan oleh ulama, sebagiannya menyatakan kepalsuannya diantaranya oleh Imam Syokani. Silahkan buka kitab Fawaid Al-Majmu'at Ahadits Al-Maudhu'at halaman 326. Sedangkan sebagiannya menyatakan lemah, sebagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Silahkan buka kitab Latahif Al-Marif halaman 148. Sebab cacatnya hadis ini adalah karena adanya rawi yang bernama Sa'id bin Bishr. Lalu berkata Al-Imam Munawi yang artinya dalam rawinya ada Sa'id bin Bashir yang dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan ulama lainnya. Silahkan buka kitab Faidul Qadir jilid 5 halaman 53. Demikian juga yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Silahkan buka kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 342. Lanjut hadis ke-6 tentang yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Hadits berikut ini dikenal dengan hadis Jabir dan dikenal sebagai yang paling kontroversial. Disebut dengan hadis Jabir karena dalam riwayatnya dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap kepada Jabir radhiyallahu anhu. Dan disebut kontroversial karena hadis ini dinisbahkan kepada Al-Imam Abdurrazzaq di sebagian karyanya. Namun tidak jelas karya beliau yang mana. Sampai kemudian baru-baru ini dikatakan telah ditemukan sebuah manuskrip yang hilang dari bagian kitab tersebut, lalu dicetak dengan cetakan versi tahqiq oleh Isa Al-Himyari. Banyak kalangan yang kemudian menuding tambahan tersebut adalah palsu dengan beberapa bukti. Di antaranya ketika manuskrip ini hendak diteliti, dikatakan telah hilang terbakar oleh pentahkiknya tersebut. Sebelum kita masuk ke bab permasalahan itu, kita simak dulu hadisnya sebagai berikut yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya, wahai Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusan bagi engkau, beritahukanlah kepadaku tentang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Maka baginda bersabda, wahai Jabir, sesungguhnya yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu adalah nur Nabimu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takrij hadis tersebut bahwa hadis ini tidak ada dalam kitab induk hadis manapun kecuali Musyanaf Abdurrazzaq yang cetakan tersebut. Ada tercantum dalam kitab Fatawa Al-Haditsiyah halaman 44 karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami. Kualitas hadits, Imam Suyuti ketika menyebutkan hadits ini berkata yang artinya hadis yang disebutkan dalam permasalahan ini tidak ada isnadnya yang bisa dijadikan sandaran. Silahkan buka kitab Al-Hawi jilid 1 halaman 223-224. Sedangkan ulama lainnya menyatakan dengan tegas akan kepalsuan hadis ini. Bahkan Syekh Al-Gumari mengomentari dengan pedas sikap Imam Suyuti yang tidak menyebutkan kepalsuan hadits ini dengan kalimatnya yang artinya Suyuti berkata dalam kitabnya Al-Hawi bahwa riwayat tersebut hanya tidak bisa dijadikan sandaran dan ini adalah sikap menggampangkan yang buruk. Padahal telah jelas ini adalah palsu yang sangat jelas kemungkarannya. Silahkan buka kitab Al-Mulhaq Qasidatul Burdah halaman 75. Demikian juga kepalsuan hadis ini dinyatakan dalam kitab Kasfus Syubhat yang artinya disimpulkan bahwa hadis ini munkar lagi palsu tidak ada asalnya sedikit pun dalam kitab dan sunnah. Silahkan buka kitab Al-Mursyid Al-Khair li Bayani Wadi Hadis Jabir, Kasfus Syubhat halaman 210. Masalah hadis ini juga dibahas keabsahannya oleh beberapa ulama Al-Azhar, di antara Syekh Ali Jum'ah dalam situs resminya. Di antara cobaan yang pasti akan dihadapi ketika seseorang mencoba melakukan koreksi terhadap sesuatu yang diduga bisa mencemari kemurnian akidah Islamiyah adalah tudingan sebagai pengikut kelompok Wahabiyah.
Padahal jelas bahwa tugas menjaga kemurnian akidah itu tidak selayaknya dijadikan ciri khas kelompok tertentu saja, karena penyimpangan dalam agama sudah pasti akan ada di setiap mazhab dan kelompok Islam manapun. Maka alangkah naifnya jika upaya-upaya untuk menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah selalu hendak dikerdilkan dengan dalih dan kilah tuduhan dan stigma buruk seperti itu. Akhirnya, madrasah akidah yang kita anut pun menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya parasit pemahaman seperti liberal dan sufi gulat yang sangat merusak ajaran Islam. Dan kalau sudah demikian akan semakin menguatkan tuduhan pihak lain terhadap diri kita sendiri. Karena kita anti bersih-bersih, wajah kotor yang nampak itulah yang menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Akhirnya kita pun disibukkan dengan membela sesuatu yang sebenarnya tidak perlu sama sekali untuk dibela. Karena ajaran menyimpang yang cuma mendompleng Ahlussunnah wal Jamaah itu memang tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran yang telah kita terima turun-temurun dari guru-guru kita. Termasuk dalam masalah yang sedang hangat kita bicarakan saat ini, yakni sebuah konsep akidah yang coba untuk dibangun belakangan tentang Nur Muhammad SAW ini dasar pijakannya apa? Sebuah bahasan yang tak kita temukan sama sekali dalam kitab akidah kaum salaf maupun halaf. Kalau dia hari ini hendak dikatakan sebagai cabang dari masalah keilmuan di bidang akidah, pokok yang mana yang mendasari tumbuhnya cabang ini? Benar dalam akidah itu ada bagian pokok dan furu'nya. Sebut contohnya masalah apakah Nabi SAW itu melihat Allah atau tidak saat beliau dimirajkan, ini masalah furu atau cabang tapi pokok dari furu, tersebut jelas, yakni keimanan kepada peristiwa Isra, wal Miraj. Artinya jika seseorang mengingkari peristiwa Isranya Nabi dia telah keluar dari pemahaman Ahlussunnah, tapi kalau dia hanya sekedar meyakini Nabi melihat Allah atau sebaliknya tidak melihat Allah dalam peristiwa tersebut, itu tidak membahayakan akidahnya. Maka masalah Nur Muhammad ini, jika dia murni hanya masalah wawasan yang dikatakan tak seharusnya diimani, ya letakkan masalah ini di kotak yang seharusnya dia berada. Jangan biarkan ia berubah menjadi kajian yang liar dan kian melebar hingga menyentuh ranah akidah apalagi kemudian dicitrakan ini sebagai bagian dari bahasan akidah tingkat tinggi yang hanya orang-orang dengan kemampuan khusus yang bisa mengaksesnya. Padahal dalam kenyataannya, kajian seperti itu justru telah menyimpang jauh dari sekedar harapannya untuk meluaskan wawasan. Karena memang bahasan seperti ini dibangun di atas kaidah yang sangat bias bahkan tidak jelas. Bercampur antar penafsiran yang multitafsir, hadits yang sangat bermasalah dan bahkan infiltrasi ajaran dari luar. Akhirnya dia pun dieksploitasi oleh pihak-pihak yang justru ingin merusak sendi-sendi bangunan akidah Islam demi untuk meraih keuntungan pribadi diri dan kelompoknya. Upaya mencekal mereka pun menjadi semakin sulit, ketika kita yang tidak rela dengan penyimpangan mereka justru dituduh sebagai orang kagetan, sengaja bikin ribut dan intoleran dalam masalah keluasan berpikir yang diagungkan dalam Islam. Keprihatinan kami ini sangat terwakili dengan apa yang dinyatakan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Habasyi berikut ini, meski diksi yang digunakan mungkin agak sedikit menohok sebagian pihak, tapi yang hendak kami ambil adalah esensi pesannya, yakni ketika beliau menutup risalah bahasannya dalam kitabnya yang dengan terang dan tegas membantah konsep Nur Muhammad ini, beliau berkata yang artinya sesungguhnya dengan terus menyebarluaskan hadits palsu tentang masalah Nur Muhammad inilah yang akan menguatkan kaum Wahabi dalam menuduh Ahlussunnah wal Jamaah dengan menganggap kita sebagai orang-orang dungu, meski merekalah yang sebenarnya dungu. Sungguh tidak ada kebaikan dengan terus-menerus membela sesuatu yang justru akan membuat mereka itu semakin leluasa menjelek-jelekkan Ahlussunnah. Padahal yang kita bela tidak memiliki landasan yang jelas dalam akidah Ahlussunnah. Apa yang hendak dikatakan oleh seseorang yang mengaku Ahlussunnah di hadapan Wahabi kalau sampai mereka bertanya, apa dasar keyakinanmu mengatakan Rasulullah mengetahui apa yang diketahui oleh Allah? Ini salah satu konsep yang dianut oleh sebagian pihak dalam ajaran Nur Muhammad ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda aku diberi kunci segala sesuatu kecuali 5 hal. Maka hadits di atas adalah di antara nas yang jelas seperti terangnya matahari yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengetahui segala hal yang diketahui oleh Allah Ta'ala.
Kemudian dengan terus mempertahankan terhadap keyakinan bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, justru akan kian membuat orang-orang kafir kalau mendengar ajaran aneh seperti ini akan semakin lari dari Islam karena melihat betapa buruknya ajaran seperti ini. Lalu apa faedahnya kita begitu ngotot mempertahankan hadits ini? Maka ajaran hadis Jabir ini jika didengar oleh orang kafir dari sebagian kaum muslimin, maka mereka yang memang sudah jauh akan semakin menjauh dari Islam. Dan sungguh telah menceritakan kepadaku seorang yang bernama Abu Yasin dari penduduk Syam bahwa ada orang Nasrani yang berkata, bagaimana kalian mengatakan bahwa Muhammad itu adalah akhir dari Nabi sekaligus yang awal? Hal ini terjadi karena ada seorang muazin ketika selesai mengucapkan lafaz azan mengatakan, wahai makhluknya Allah yang pertama dan penutupnya para utusan Allah. Dan Abu Yasin mengatakan, aku tidak bisa menjawab ini, silahkan buka kitab Risalah fi Butlan Dawa Awaliyah Nur Muhammadiyah halaman 58. Terima kasih banyak sudah mau mampir. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau, karena kita yakini almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan berkumpul dengan dia dan orang yang dia cintai. Semoga kita bisa mengambil ilmu beliau, semoga kita bisa meneruskan estafet keilmuan, semoga kita masuk surga, amin.